Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Al mukarramun wal muntaramun, para tokoh, para alim ulama, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin barangkali sedikit saya ingin memberikan satu ilustrasi. Kita ini hidup di permukaan bumi, dan kita melihat bahwa permukaan bumi ini dipenuhi dengan makhluk-makhluknya Allah SWT, yang mana masing-masing makhluk itu punya sifat, punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi kita bisa melihat di tengah keragaman, kemajemukan, dan juga banyaknya karakteristik itu, kita masih bisa melihat di situ ada keindahan, di situ ada keharmonisan. Masing-masing makhluk itu teratur dengan sempurna. Jadi tidak ada benturan satu dengan yang lain, semuanya harmonis. Matahari tetap berada di dalam orbitnya. Kita nggak bisa bayangkan misalnya kalau matahari itu keluar dari orbitnya, misalnya mendekat sedikit saja ke permukaan bumi, mungkin kita akan mengalami yang namanya zaman Pleistosen kembali. Jadi es yang ada di kutub itu bisa mencair. Jadi semua keindahan, semua keharmonisan yang ada di alam semesta itu sebetulnya kuncinya cuma satu. Ketika semua makhluknya Allah itu taat sepenuhnya kepada aturan-aturan Allah yang berlaku di alam semesta itu, yang kita bilang adalah taat kepada sunatullah. Tidak ada satupun makhluk itu yang tidak taat kepada sunatullah itu, sehingga keindahan, keteraturan, dan keharmonisan itu bisa diciptakan. Mungkin kalau kita analogkan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia, maka sesungguhnya kehidupan manusia itu akan di dalamnya terjadi keharmonisan, di situ juga akan terjadi keindahan, dan juga di dalamnya itu akan ada satu hubungan, satu interaksi yang sempurna. Di situ juga ada namanya keadilan-keadilan pada batas-batas yang hampir sempurna. Itu semua akan bisa kita dapatkan pada saat aturan yang dipakai untuk mengatur kehidupan manusia itu kita kembalikan kepada aturan zat yang maha sempurna, zat yang maha adil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini saya ingin memulai dari presentasi Al-Fakir. Mungkin saya mohon izin untuk berdiri. Ini karena saya mohon maaf agak ngantuk sedikit tadi. Biasa kalau Ustadz kan biasa kalau sudah subuh sudah keluar saya tadi. Mohon izin Mas. Baik. Yang merah Ustaz. Yang merah ya? Bukan. Jadi yang pertama, poin pertama yang perlu saya sampaikan kepada para tokoh yang dirahmati Allah. Di dalam Islam itu harus dipastikan bahwa hukum itu harus bersumber dari wahyu. Hukum yang mengatur kehidupan manusia itu tidak boleh dibuat oleh manusia. Hukum itu harus benar-benar dipastikan bersumber dari Allah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, banyak sebenarnya dalilnya, tapi saya sebutkan beberapa ayat saja di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Di sana Allah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ayat yang sangat jelas menunjukkan kepada kita agar kita memutuskan seluruh urusan kita itu hanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita dilarang memutuskan hukum itu dengan hawa nafsu.
Memang ayat ini perintah untuk Nabi Muhammad. Tapi ada satu kaidah fikih, perintah untuk Nabi Muhammad itu hakikatnya juga perintah bagi kita ya. Khitab li Rasul, khitab li ummatihi, malam yarid dalilu takhsis. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49, di sana juga disebutkan wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwaahum wahdarhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallah ilaika. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49 itu juga sangat jelas di sana disebutkan, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan di sini Allah mengingatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Kemudian dalil yang berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Itu dalil yang sangat sharih menunjukkan pada kita agar kita di dalam menetapkan hukum itu harus kita pastikan hukum itu bersumber dari wahyu, bersumber dari Allah. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Di ayat yang lain disebutkan fasikun dolimun. Kemudian al-mukarramun yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga dinyatakan dengan sangat jelas, kalau kita punya persoalan apapun ya, itu wajib merujuk kepada syariat Islam, merujuk kepada hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Disebutkan misalnya di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 59. Itu sebenarnya ada ayat sebelumnya, maaf, ada redaksi sebelumnya untuk taat kepada ulil amri ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini lanjutannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab fi syai'in, syai' itu bentuknya adalah bentuk bukan ma'rifat, tapi dia nakirah. Nah, nakiroh itu faidahnya umum. Nah, ini adalah a'lan nakiroh istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Kalau a'lan nakiroh berarti fi kulli syai'in, di segala persoalan. Entah itu persoalan agama, maksudnya persoalan ibadah, maupun persoalan-persoalan masyarakat. Nah, di sini disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu atau jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini sangat jelas disebutkan kalau kita ada perselisihan maka harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin kutipkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim atau tafsir Ibnu Katsir ya. Tapi ini hanya sebagian saja al-mukarramun yang dirahmati Allah. Jadi beliau mengatakan begini, airudul husumati wal jahalati ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maksud ayat ini kata beliau, maka kembalikanlah husumat. Husumat itu perselisihan ya, persengketaan. Wal jahalati, dan juga kebodohan, tidak tahu ketidaktahuan, kepada kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya. Fatahakamu ilaihima fima syajara bainakum. Kemudian berhukumlah kalian kepada keduanya fima syajara bainakum, pada semua yang terjadi di tengah-tengah kalian. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dan beliau katakan ini yang mungkin barangkali agak serius. Fadala ala anna malam yatahakkam fi mazalin nizai ilal kitabi wa sunnati wala yarji'u ilaihima fidzalika falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Jadi ini penjelasan Imam Ibnu Katsir yang saya kutip. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum fi mazalin nizai, di ranah perselisihan, dia tidak mau menyelesaikan, merujukkan perselisihan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, wala yarju ilaihima, dan tidak mau merujuk kepada Quran Sunnah. Beliau mengatakan ya, falaisa mu'minan billahi
wala bil yaumil akhir, maka dia bukan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara hukum begini mah mestinya serius gitu ya. Kita artinya harus taat benar kepada hukum-hukum Allah. Mungkin rahasianya mengapa negeri ini banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali kedoliman, banyak persoalan yang mohon maaf berlarut-larut sampai sekarang nggak selesai. Itu mungkin salah hukumnya kalau menurut saya. Ya salah hukumnya. Salahnya itu sejak awal. Karena yang diterapkannya mestinya hukum-hukumnya Allah. Hanya hukum Allah yang paling baik, nggak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Baik, kemudian yang berikutnya di Al-Quran juga Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, ada ayat yang sangat jelas menunjukkan pada kita agar kita tidak menyelisihi hukumnya Allah, hukumnya Rasul. Itu ada ayat yang sangat tegas menunjukkannya. Ini saya kutipkan aja, misalnya di dalam surah An-Nur ayat 63. Dalam surah An-Nur ayat 63 disebutkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dalam surah An-Nur ayat 63. Nah ini mungkin langsung aja ya kita lihat tafsirnya. Kata beliau ini Imam Ibnu Katsir juga, artinya adalah ai amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah orang yang menyelisih perintahnya Rasul itu takut, khawatir. Perintahnya di situ perintahnya Rasul. Sabili huwa wa minhaji wa tariqati wa sunnati wa syariati. Jadi orang yang menyelisih perintahnya Rasul itu ya jalannya Rasul, manhajnya Rasul, tariqahnya Rasul, sunnahnya Rasul, syariatnya Rasul. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Maka semua perkataan dan perbuatan itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasul. Fama wafaqa dzalika qubila. Semua yang sejalan dengan perkataan dan perbuatan Rasul kubila, maka itu diterima. Wa ma khalafahu, sedangkan yang menyelisihnya wa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan makana. Maka semuanya itu ditolak. Semua perkataan dan perbuatan yang menyelisih perkataan dan perbuatan Rasul fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi. Maka itu semuanya ditolak, kainan makana, siapapun itu. Jadi mohon maaf kalau panjenengan menghabiskan waktu di dunia untuk tidak menerapkan hukum-hukumnya Allah, hukumnya Rasul, itu sebenarnya panjenengan berada dalam posisi yang menyelisih terus perintahnya Rasul. Nah, orang yang menyelisih perintahnya Rasul itu mestinya harus takut, harus khawatir, karena dia akan ditimpa yang pertama musibah, yang kedua dia akan ditimpa dengan fitnah. Baik, kemudian yang berikutnya ini Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, saya kutipkan ya satu fatwa, satu makalah atau satu statement yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu kitab beliau, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Ini nggak apa-apa ya bicara kayak gini ya? Nggak apa-apa ya, kayaknya kok tegang sekali kayaknya. Tapi saya mohon izin mau minum dulu nih ya. Jadi ceritanya tadi pagi itu saya sudah keluar, jadi agak ngantuk nih sekarang. Tapi insya Allah enggak ini sekarang. Baik, ini saya bacakan saja supaya lebih impresif. Ya, ini statementnya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau katakan begini, wa inkaru hukmin min ahkami syariah, mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariah, allati thubitat bidalilin qot'iyin, yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i,
Auza'mu qaswati hukmin ma, atau ada orang menuduh kebengisan atau kejahatan hukum-hukum Islam, apapun hukum Islam itu, kal hududi masalan, seperti dia menuduh jahatnya hukum-hukum hudud. Hukum hudud kita ketahui bersama, misalnya kalau dalam Islam, kalau ada orang mencuri sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka dipotong tangannya. Saroko itu kalau dalam peradilan Islam babnya itu bab hudud. Ya. Misalnya ada orang mencela, hukum potong tangan itu bengis, sadis misalnya. Atau kalau koruptor gimana ini kalau koruptor? Ya. Kalau Mbah Said Agil Sirot malah boleh dibunuh itu kalau di atas itu. Ya. Dipotong tangannya. Memang benar kalau koruptor itu bisa sampai menghancurkan negara ya. Itu boleh dihukum sampai mati, itu boleh. Kalau dalam fikih itu babnya bab takzir, tapi bukan bab sarokoh, bukan. Bukan juga bab hirobah. Kalau Mbah Said Akil mungkin kalau menurut saya agak kurang cermat. Mestinya bukan masuk dalam bab hirobah ya. Hirobah itu babnya bab hudud. Tapi kalau yang koruptor itu masuknya bab takzir. Kalau takzir boleh sampai pada taraf hukuman mati boleh. Tapi dengan syarat gini. Saya lanjutkan aja bacaannya. Au ida'au adami solahiyati syariah li tatbik. Atau ada orang mempropagandakan syariat Islam itu tidak layak untuk diterapkan. Syariat Islam nggak layak diterapkan di Indonesia. Alasannya misalnya Indonesia itu majemuk, Indonesia itu plural misalnya. Nanti gimana dengan orang-orang non-muslim? Misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, maka beliau katakan begini, yuk tabaru kufron waridatan anil Islam. Itu dianggap kufur, murtad dari agama Islam. Tapi ingat, hukum yang ditolak itu yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i. Kalau yang doni nggak boleh. Karena kalau doni masih membuka ruang terjadi perbedaan interpretasi. Sehingga mungkin nanti barangkali hasil ijtihadnya juga berbeda. Itu kalau doni. Baik. Nah, kalau yang doni tidak boleh dikufurkan ya. Wa amma inkarul ahkamis sabitati bil ijtihadi al mabni ala ghalabati doni fa wa maksiatun wa fiskun wa dzulmun. Tapi gelarnya juga enggak bagus sih. Kalau mengingkari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil doni itu, yang pertama orang ini disebut maksiat, yang kedua fasik atau dolim, sama aja nggak baiknya. Kemudian juga al-mukarramun yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan ke panjenengan semua supaya begini, pemahaman kita untuk selalu berhukum dengan hukum Allah itu menjadi bulat, menjadi utuh. Selain ada perintah agar kita selalu bertahkim ya, selalu berhukum kepada syariat Allah, kemudian selalu merujuk kepada Quran Sunnah. Ada larangan menyelisih Quran dan Sunnah. Ternyata Nabi kita juga ngelarang kita mengambil menuri-nuri dari orang kafir. Itu dilarang. Ini produk yang terkait dengan halal yang istilah itu bukan free of value. Kalau free of value, panjenengan ambil dari non muslim boleh. Yang tidak bebas nilai ya. Yang ini ada yang bebas nilai. Jadi dari orang kafir yang di situ ada pemahaman, ada keyakinan, ada sistem hukum dari orang kafir. Itu kita dilarang mengambilnya. Tapi yang free of value boleh. Free of value misalnya kita belajar matematika, belajar manajemen keuangan dan seterusnya itu boleh. Tapi ini yang istilahnya tidak bebas nilai. Nah, saya ingin sampaikan hadisnya, mungkin barangkali juga populer hadisnya. Mungkin para tokoh banyak yang sudah hafal. Di dalam hadis disebutkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa orang yang meniru-niru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Maksudnya adalah kalau yang kita tiru orang kafir, khawatirnya kita nanti dari akhir dimasukkan menjadi bagian dari orang kafir. Sebaliknya kata ulama, kalau yang kita tiru adalah orang yang soleh, di hari akhir
insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang yang soleh. Meskipun kita nggak sesoleh orang yang kita tiru. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan orang yang ia cintai. Baik. Nah ini saya kutipkan juga penjelasan Imam Ibnu Katsir. Dia mengatakan begini, fafihi dalalatun ala nahi syadidi wa tahdidi wal wa'idi alat tasabbuhi bil kufari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairi dalik min umurihim allati lam tusra'nana wa la nuqarrir 'alaiha. Nah, beliau katakan di dalam hadis ini terdapat larangan yang sangat keras, ancaman, peringatan atas tasabuh bil kufari. Tasabuh bil kufari ini kita ngambil, niru-niru, mengadopsi. Terus dalam perkataan, perbuatan mereka, pakaian mereka, hari raya mereka, peribadan mereka, dan urusan-urusan mereka yang tidak disyariatkan untuk kita. Ini kan berarti sangat serius ya. Baik. Terus kemudian al-mukarramun yang dirahmati Allah. Mungkin banyak di antara kita sering ya diskusi, saya juga ikuti diskusinya. Kalau pakai hukum Allah nanti gimana nih? Kan kita majemuk. Bahkan ada yang mengatakan itu feodalisme. Ya, misalnya kemarin yang waktu Trans 7 mengkritik pesantren ya. Ya. Atau waktu kasus di Banten. Kasus di Banten waktu ada murid yang ngerokok kemudian sama kepala sekolahnya ditampar gitu. Sebetulnya kalau pakai Islam sih, kalau saya misalnya nih ya, saya punya anak yang kayak gitu, kemudian ditampar sama gurunya, alhamdulillah saya malah gitu. Ya. Mestinya gini, umat Islam itu kalau mau tahu istilahnya itu nilai-nilai yang tertinggi, mestinya belajar Islam itu yang mendalam. Insya Allah dia akan tahu itu nilai-nilai Islam yang tinggi. Nabi itu juga mengatakan kan di dalam hadis, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, malam ya'rif, orang yang tidak mengenal, li alimina hakon. Jadi orang-orang alim dari kita itu punya hak, guru-guru kita itu punya hak. Salah satu hak guru adalah dihormati, bukan ngampleng. Asalnya ngamplengnya itu terukur. Jadi bukan untuk menyiksa, ngampleng itu bukan untuk menyiksa, tapi istilahnya itu adabi, untuk mendidik itu boleh. Hukum Allah itu hukum yang paling sempurna, Mukarram. Mungkin panjenengan begini, mengkritik alam semesta ini, jenengan berani nggak mengkritik alam semesta ini? Ada teman saya pernah tanya ke saya, Gus, itu mengapa kalau nyamuk itu kan makannya darah, tapi kok kurus, Gus? Sedangkan lalat yang makannya sampah itu kok gemuk-gemuk, Gus? Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Kata teman saya begini, mengapa nyamuk kok tetap kurus? Karena dia keluarnya malam-malam katanya. Melek malam mulu dia. Kalau lalat malam tidur, makanya gemuk. Lalat itu nggak pernah mengatakan begini, ya Allah jenengan nggak adil ke saya, nggak pernah. Diprotes itu, mengapa saya ini kok makannya sampah, nggak pernah. Tapi itu ternyata ada gunanya dalam konstruksi ekosistem global. Itu lalat itu ternyata ada manfaatnya. Ya untuk menghancurkan. Termasuk misalnya ada kumbang tai nyun sewu. Itu juga ada manfaatnya. Makanya setiap apa yang diputuskan oleh Allah kepada kita itu pasti sudah tepat ukurannya. Iya. Sekiranya panjenengan misalnya dijadikan lalat oleh Allah. Ya. Protes enggak kira-kira? Lebih gemuk. Tapi jangan jadi Pak Jokowi ya, jangan ya. Ya, ini terlalu jauh. Enggak, itu memang saya kalau
Aduh, makanya kalau saya ngelihat HP itu suka kesel kadang-kadang. Karena antara dia ngomong apa sama apa itu beda gitu kira. Ya. Ini di Al-Quran Al-Mukarramun yang dirahmati Allah. Ini ayat yang mencakup ya saya pikir ya. Dalam surah Al-An'am ayat 114 sampai 116. Di sana disebutkan begini, afa ghairullahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Yang pertama, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dia Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Ngapain kita mengambil sistem hukum dari orang-orang di luar Islam? Sementara Al-Quran itu sudah diturunkan pada Nabi Muhammad mufassala, secara rinci. Kemudian yang saya garis bawahi saja yang saya baca, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah ini sangat jelas disebutkan di situ, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Kalimat Tuhanmu di sini maksudnya Al-Quran. Dari sisi benarnya dan juga adilnya. Jadi Al-Quran itu pasti benar, pasti adil Al-Mukarram. Berarti hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu pasti benar dan juga pasti adil. Enggak ada yang menyelisih ayat ini insyaallah. Kemudian juga di ayat ke-116 itu disebutkan begini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, jika kamu ikuti semua orang yang ada di muka bumi ini, kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Maksudnya dari jalan kebenaran. Makanya kan ayat ini sering dipakai oleh, mohon maaf nih, yang menolak demokrasi. Karena kebenaran itu atau keadilan itu sesungguhnya isinya tidak ada hubungannya dengan dikehendaki mayoritas atau tidak sebenarnya. Adil itu dalam Islam, kalau dari sisi bahasa Arab itu artinya al-insaf. Insaf itu setara, sesuai dengan kadarnya. Mungkin bagi orang banyak itu enggak adil, Bapak kok begini sama anaknya enggak adil. Padahal itulah yang paling adil, paling insaf, paling tepat kadarnya gitu. Nah gitu kira-kira ya. Berikutnya Al-Mukarram yang dirahmati Allah, masih 15 menit. Ini saya lanjutkan aja. Kok nggak bisa jalan ya? Nah kemudian yang berikutnya yang Al-Fakir sampaikan, hukum syariah yang mengatur kehidupan kita itu wajib digali dengan istihad yang benar. Karena nyun sewu juga, kalau kita ngelihat yang mengamati beberapa tahun yang lalu, orang yang membolehkan LGBT itu juga pakai Al-Quran. Loh iya, dalilnya pakai Al-Quran juga. Bingung juga ya kita ya. Ada orang membolehkan LGBT dengan Al-Quran. Itu pasti ijtihadnya salah itu. Pasti ijtihadnya salah. Makanya hukum Islam itu harus diambil melalui metode ijtihad yang sahih. Mungkin saya sedikit ingin sampaikan gimana tata cara legalisasi ya di dalam Islam ya. Kita teruskan ya. Ada gambar, sampai gambar Ustaz. Nah ini. Jadi gini Al-Mukarram yang dirahmati Allah. Di sini tuh ada yang namanya dalil syariah. Ada sebagian ulama yang mengatakan masdarul hukmi atau adilatus syariah, dalil-dalil syariah. Dalil syariat ini oleh para ulama dibagi jadi dua. Di sini ada yang mu'tabaroh, maksudnya ini ulama enggak berbeda pendapat bahwa ini sah digunakan sebagai dalil. Sedangkan yang di sini ghairul mu'tabaroh. Ghairul mu'tabaroh ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang sebagian boleh, ada sebagian yang tidak boleh. Nah dari sisi dalil itu memang kita harus juga memahami. Di sini ada yang mu'tabaroh, ada yang ghairu mu'tabaroh. Kadang-kadang ada ulama yang menggunakan dalil bukan pakai yang mu'tabaroh, tapi dia pakai yang ghairu mu'tabaroh. Misalnya pakai masolihul mursalah. Ada sebagian ulama yang menolak pakai masolihul mursalah. Mengapa kita harus pakai masolihul mursalah? Al-Quran sudah rinci.
Ada juga yang menolak menggunakan al-istihsan misalnya. Al-istihsan juga ditolak sebagian ulama. Terutama di mazhab Syafi'i itu ditolak. Sebagian yang lain pakai. Nah, yang perlu panjenengan ketahui bahwa istihad itu al-mukarram yang dirahmati Allah. Istihad itu ranahnya adalah dalil-dalil yang sifatnya itu doni. Kalau yang qot'i itu tidak disebut istihad. Makanya tidak ada istihad dalam wilayah-wilayah yang qot'iyah, enggak ada. Karena istihad itu hanya dalam wilayah doni. Gitu kira-kira ya. Terus kemudian al-mukarram yang dirahmati Allah, di sini ada istihad. Apa yang dimaksud istihad? Ini saya ingin sampaikan ke jenengan supaya proses untuk penetapan hukum syariat itu betul-betul apa istilahnya itu tidak menyimpang dari makna yang terkandung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi yang pertama itu dilakukan dalam dalil-dalil yang sifatnya doni. Nggak ada istihad dalam dalil-dalil yang sifatnya qot'i. Sehingga dalil qot'i itu biasanya nggak akan mungkin terjadi perbedaan pendapat. Karena itu pasti sifatnya. Terus kemudian seorang mustahid yang melakukan istihad itu dia harus mencurahkan segenap kemampuan hingga taraf, tidak mampu lagi mencurahkan tenaga melebihi yang sudah ia curahkan. Itu syarat dari istihad itu. Karena definisi istihad itu adalah badlul wus'ai, mencurahkan segenap kemampuan. Sampai seorang mustahid itu enggak mampu lagi mencurahkan tenaga lebih dari tenaga yang sudah dia curahkan. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, seorang mustahid itu pasti akan mengalami yang namanya masyakoh, kesulitan yang sangat besar untuk menggali hukum. Makanya nggak asal-asalan, nggak asal membaca Quran, nggak hanya hafal Quran, nggak. Tapi dia teliti semua dalil yang berhubungan dengan masalah yang tidak dia hukumi. Sampai pada taraf tadi, masyakoh. Sampai dia nggak mungkin mencurahkan tenaga lagi. Itu namanya istihad. Kalau seseorang, mohon maaf, misalnya punya tenaga 100, meneliti satu dalil syariat, kemudian tidak nemu-nemu dia, padahal yang dia curahkan baru 80, dia sudah nyerah. Itu sebetulnya belum disebut dengan badlul wus'i, belum disebut dengan istihad, karena dia masih punya 20%. Tapi kalau dia sudah mencurahkan 100 tenaganya, dia sudah nggak mampu lagi, nah itu berarti dia sudah pada taraf badlul wus'i. Itu sebenarnya istihad harusnya seperti itu. Sehingga kalau seorang mustahid beristihad, nggak akan mungkin itu lahir hukum-hukum aneh, itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Kalau setahu saya kan yang membolehkan LGBT itu kan di Al-Quran ada ayat zuina linnasi hubus syahawati minan nisa. Telah diberi perhiasan manusia itu untuk senang kepada wanita. Anas itu kan lafadz umum ya. Anas di situ kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti Allah itu telah menciptakan manusia yang suka sama perempuan. Manusia itu bisa laki, bisa perempuan. Berarti ada laki yang suka perempuan, ada yang perempuan yang suka pada perempuan. Benar juga ya, benar juga. Nah, padahal di dalam bahasa Arab itu ada lafadz umum, al-am, al-makhsus. Lafadz umum tapi maknanya khusus. Kayak misalnya waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Manusia di situ kan umum, bisa nabi, bisa rasul, bisa orang soleh, bisa orang beriman. Tapi makna anas di ayat itu khusus, bukan umum, gitu. Sehingga seorang mustahid tentu tidak sembarangan gitu dalam apa istilahnya itu menggali hukum-hukum syariah. Kemudian yang keempat, dilakukan oleh seorang mustahid yang memahami nas dan fakta yang tidak dihukumi, terbebas dari tendensi dunia. Tadi ya mungkin ada apa istilahnya itu pengaruh-pengaruh luar, hawa nafsu istilahnya, itu harus bisa dihindari oleh seorang mustahid. Maksud saya menyatakan seorang mustahid itu berarti ini orang memang punya kapabilitas. Enggak boleh dalam Islam itu orang yang menarik sistem hukum
itu orang yang tidak punya kapabilitas, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya itu dengan metodologi ijtihad yang sahih. Metodologi ijtihad yang sahih begini kira-kira. Ada dalil syariat, ada ijtihad, kemudian ada hukum syariah. Baik, kemudian lanjutnya, Mukarram. Ya. Jadi hukum harus ditetapkan apa adanya dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan rakyat. Saya ingin berikan contoh berapa riwayat ya di dalam hadis-hadis sahih. Kita lanjutkan ya. Jadi ini ada cerita Al-Mukarram yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW itu pernah terjadi yang namanya Gola Sa'ro. Gola Sa'ro itu harga itu membubung tinggi. Jadi nggak terkendali itu. Sampai-sampai orang mengeluh. Kemudian mereka mendatangi Nabi. Nabi, seandainya engkau itu menetapkan harga. Ya mungkin kalau zaman sekarang ada kebijakan penetapan harga dengan dalih untuk melindungi konsumen biasanya gitu. Atau sebaliknya untuk melindungi produsen biasanya kayak gitu. Nah coba kita lihat baginda Nabi SAW. Pada saat beliau diminta untuk menetapkan harga. Lau sa'arta katanya. Dan Nabi menjawabnya begini. Faqala innallah wal khaliqul qabitu al-basitu ar-raziku al-musairu. Allah itu adalah zat yang maha pencipta, maha menggenggam, maha melapangkan, yang maha memberikan rizki. Yang menetapkan harga itu Allah, kata Nabi. Terus kemudian wa inilah arju an alqiyallah wa la yatlubuni ahadun bimadlimatin. Dan saya itu kata Rasul, saya tidak ingin menjumpai Allah itu tanpa seorang pun menuntutku karena kedoliman yang telah aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal darah maupun hartanya. Jadi Al-Mukarram dalam Islam itu menetapkan harga dengan alasan apapun itu termasuk kedoliman sebetulnya. Karena orang yang punya barang punya hak untuk menjual barang, ya terserah dia, dia punya barang. Terus gimana nanti melindungi masyarakat banyak, negara yang harusnya turun tangan. Kalau dulu negara itu biasanya ada operasi pasar untuk menstabilkan harga. Dia nggak dengan cara dolim, pedagang disuruh harganya kamu harus sekian harganya, kamu nggak boleh menjual segini, nggak boleh dalam Islam. Itu termasuk kedoliman. Jadi Nabi itu meskipun menghadapi keadaan seperti itu, beliau nggak mengambil kebijakan menetapkan harga. Itulah hukum dalam Islam. Hukum itu ditetapkan apa adanya, sudah kayak gitu. Berikutnya, saya ingin kasih contoh lagi ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mungkin banyak para tokoh yang sudah dibacakan hadis ini ya. Jadi ceritanya Nabi itu diminta tambang garam oleh seorang sahabat yang namanya Abyad bin Hamal. Nabi itu langsung dikasih kepada Abyad bin Hamal. Begitu Abyad bin Hamal pergi, ada sahabat yang berada di majelis Nabi bertanya kepada Nabi begini, atadri ma qatok talahu. Nabi, apakah Anda tahu apa yang Anda berikan pada orang itu? Innama qatok talahul ma'al ida. Anda telah memberikan orang itu seperti air yang mengalir gitu. Ternyata deposit garam itu sangat melimpah seperti air mengalir, dan itu sangat dibutuhkan orang banyak. Nabi langsung mencabut kembali itu pemberiannya. Makanya Al-Mukarram yang dirahmati Allah, mestinya sumber daya alam dengan deposit yang melimpah itu tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh. Nabi itu sampai mencabut kembali tuh. Indonesia ini kalau sumber daya alam itu dikelola oleh negara, full dikelola oleh negara. Sudah makmur, kata Pak Mahfud MD atau siapa yang bilang setiap rakyat Indonesia dapat 30 juta per bulan itu. Enak sekali ya kan. Tapi karena dicolong sama oligarki itu, makanya kita kelaparan nih sekarang. Banyak orang kelaparan. Baik, kita lanjutkan ya.
Kemudian al-mukarramun yang dirahmati Allah, di dalam menetapkan hukum itu pun juga ada satu kaidah ya. Kaidah yang ini disampaikan Nabi, tidak ada bahaya dan membahayakan di dalam Islam. Ini kaidahnya. Makanya hukum formal itu bisa dicabut kalau itu membahayakan. Maksudnya gini, misalnya nih, kita nggak boleh mencuri. Tetapi kalau kita nggak nyuri, kita bisa mati, boleh dalam Islam nyuri. Itu kalau ketangkep polisi, itu orang harus dikeluarin, nggak boleh dihukum. Karena hukum asalnya orang itu mencuri karena ada darurat. Makanya di dalam usul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdura. Jadi darurat itu membolehkan yang haram. Itu dalam usul fikih disebutkan. Nah, jadi dalam Islam itu seperti itu kira-kira penetapan atau konstruksi penetapan hukumnya. Dan berikutnya, kemudian hakim tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan tertentu. Jadi di dalam Islam pun dalam kondisi-kondisi untuk menetapkan hukum, ternyata Nabi juga menetapkan hakim itu nggak boleh menetapkan hukum, memutuskan satu perkara itu dalam kondisi tertentu. Lanjutan ya. Memutuskan hukum untuk menolong kebatilan. Ini dalilnya banyak. Saya kutipkan satu aja. Barang siapa menolong orang yang dolim dengan sebuah kebatilan untuk melenyapkan kebenaran dengan kebatilannya itu, maka dia telah terlepas dari perlindungan Allah dan perlindungan Nabi Muhammad SAW. Ya, di Indonesia lah kita bisa ngeliat tuh. Terus ya, kemudian barang siapa ya membantu persengketaan kebatilan, maka ia terus berada dalam kemurkaan Allah hingga ia mencabutnya. Ini mohon maaf kalau hakim-hakim memutuskan hukum untuk membantu orang dolim, maka dia terus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia nyabut itu kembali vonisnya. Kita lanjutkan. Barang siapa memperkarakan orang dalam kebatilan sedangkan ia tahu bahwa itu adalah kebatilan, maka ia terus berada dalam kemurkaan Allah hingga ia mencabutnya. Lanjutkan ya. Dalam Islam pun juga gini, seorang hakim itu nggak boleh memutuskan pada saat dia emosi, itu nggak boleh. Emosi. Untuk kepentingan keluarganya itu nggak boleh. Baik, kita kurang 1 menit. Memutuskan hukum yang saksinya ditolak oleh syariat. Jadi dalam Islam itu hakim nggak boleh menetapkan hukum kalau saksinya itu termasuk orang yang ditolak persaksiannya. Itu nggak boleh. Ini orang jelas-jelas misalnya nih anaknya, jadi anak itu tidak boleh menjadi saksi atas bapaknya, atau sebaliknya nggak boleh. Istri nggak boleh jadi saksi untuk suaminya dan sebaliknya. Itu dalam fikih ada. Jadi ini sebetulnya untuk menjaga agar hukum Islam itu betul-betul bisa berjalan dengan adil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.